Sepertinya perwira ini kan orang berpangkat tinggi, orang terhormat, orang yang punya kuasa otoritas. Betul. Pak Andreas tadi katakan dalam pembacaan kita, kalau dia perintahkan anak buahnya, pasti jalan. Ya. Demikian juga dia taat kepada atasannya. Ya. Karena dalam hidup ini ada otoritas di atas kita. Betul. Dan pada waktu seseorang menempatkan diri Ya. di bawah otoritas yang maha kuasa, firman dan Tuhan Yesus sendiri, Puji Tuhan. maka dia menerima berkat yang luar biasa. Benar. Ya Pak ya, seringkali kita terhambat kan Pak. Betul. Karena kita merasa sombong, Ya. kita merasa ngapain aku harus seperti seorang hamba, padahal kita semua ini hamba bagi Allah. Betul. Masih yang kedua Pak Johan. Kita bisa membaca di dalam Lukas pasal yang kelima, konteks Petrus. Dikatakan dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang kelima, setelah sepanjang malam Petrus berpuluh-puluh kali menebarkan jala dan tidak mendapatkan hasil satu ekor ikan pun. Paginya Petrus menepikan perahunya ke tepi danau, ke tepi pantai. Dan pada waktu itu perahunya dipakai Tuhan Yesus untuk mengajar sebentar. Lalu Petrus dibawa kembali lagi ke bukan tempat yang dalam, tapi hanya 90 meter, masih tempat yang dangkal. Dan di situ Tuhan Yesus memerintahkan, Petrus, tebarkan jalamu. Di dalam Lukas pasal 5 ayat yang kelima, Petrus memberikan argumentasi. Guru, sepanjang malam aku gagal, aku tidak berhasil, aku tidak menangkap ikan. Tetapi karena engkau yang memerintahkan, aku percaya perkataanmu, dan aku akan menebarkan jala. Dan Petrus lakukan, dia menebarkan jala. Padahal sebelumnya dia sudah gagal total, tidak mendapatkan hasil apapun. Tetapi kepercayaannya akan apa yang diperintahkan Tuhan, dan dia lakukan. Dalam Lukas 5 ayat yang ke-6, Alkitab mencatat ketika Petrus menarik jalannya, maka hampir koyak karena Petrus mendapatkan ikan yang luar biasa. Hari ini juga demikian juga bagi pemirsa. This is your time. Apapun saudara yang dikatakan Tuhan untuk kau lakukan, sekalipun sebelumnya engkau mengalami kegagalan, tidak mendapatkan hasil yang maksimal. Tapi kalau hari ini Tuhan perintahkan dengan perkataan yang untuk engkau lakukan, lakukan bersama dengan Tuhan Yesus, maka hasilnya akan berbeda. Puji Tuhan. Hari ini pun kalau kita begitu transparan dan berkata, Tuhan aku perlu, aku tidak bisa lagi, ini terlampau berat dalam hidupku. Amen. Tapi kalau kita mempercayai, walaupun pikiran kita, pengalaman kita, kondisi kita, masa lalu kita nggak baik, Tuhan sanggup mengubahkan. Hari ini adalah harinya Tuhan, waktu ini adalah waktunya Tuhan. Betul. Pak, Bapak baru menyampaikan dua hal, tadi masih ada satu perkara lagi. Tanda yang ketiga, Tanda orang yang yang percaya adalah perkataannya adalah perkataan firman Tuhan. Di dalam Yosua pasal 1 ayat 8, ketika Yosua masih di perbatasan tanah perjanjian, maka ada satu perintah Tuhan yang berkata, ya perkatakan kitab Taurat. Renungkan itu supaya kamu bertindak hati-hati, maka perjalananmu akan berhasil dan beruntung. Seringkali kita tidak menyadari bahwa perkataan kita adalah keputusan kita. Waktu kita berkata saya menyerah, maka kita sudah memutuskan diri kita untuk menyerah. Waktu kita berkata saya lemah, maka kita sudah memutuskan diri kita untuk menjadi orang yang lemah. Tetapi ketika kita berkata bersama Yesus saya cukup menanggung segala perkara, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Maka itu akan membangkitkan iman dan kepercayaan kita. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 18 ayat 21, hidup dan mati dikuasai lidah. Kalau kita berkata terus negatif, maka itu akan mematikan iman kita. Maka akan mematikan kepercayaan kita, melemahkan iman kita. Tapi kalau kita berkata perkataan firman Tuhan, tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan Yesus. Itu akan membangkitkan spirit gairah iman kita. Saya yakin dan percaya, ubah perkataan kita dengan perkataan firman Tuhan. Itu tanda orang percaya. Maka itu akan membangkitkan iman dan pengharapan kita. Puji Tuhan, Pendeta John Dio. Luar biasa. Your words have power. Perkataan-perkataan yang kita ucapkan punya kuasa. Tadi dikatakan hidup atau mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan makan buahnya. Betul. Dan saudara-saudara, seringkali orang gagal dan orang luka, orang menjadi pesimistik dan orang menjadi juga self-pity, mengasihani diri sendiri karena ada perkataan-perkataan yang terlontar mungkin dari orang tua kita yang melukai kita, mungkin dari sahabat kita, dari suami atau istri, dari mungkin atasan atau bawahan kita yang membuat saudara menjadi begitu negatif, terintimidasi. Pak Andreas tadi katakan, mari kita ubah perkataan-perkataan kita. Bagaimana mengubahnya? Tentunya firman Allah memberikan. Apakah kita hari-hari ini bisa, mulut kita ini penuh dengan ucapan syukur?
Apakah bisa mulut kita ini berterima kasih untuk semua keadaan? Karena perkataan iman ini penting, yang akan mengubahkan kondisi kita hanya kita sendiri dan Allah yang memampukannya. Amin. Dan puji Tuhan, perkataan kita mengandung kuasa. Kalau kita tadi berbicara negatif, Ya, itu akan melemahkan kita. melemahkan orang sekitar kita, Melemahkan orang sekitar kita. anak-anak kita. Betul. Makanya usahakan untuk berkata firman Tuhan yang membangun, menasehati, menghibur, memotivasi. Demikian juga berpengaruh kepada diri sendiri. Dan Tuhan Yesus sendiri berkata, supaya kita mempertanggungjawabkan setiap perkataan kita. Perkataan-perkataan ini yang keluar sebetulnya ada dari dalam. Dari sumbernya, dari hati kita. Dan Yesus berkata, setiap perkataan yang sia-sia harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Mari kita ubah hari ini. Amin. Tidak ada yang mustahil bagi yang orang percaya. percaya. Puji Tuhan. Waktu kita mempercayai, memperkatakan kekuatan Allah, kebesaran Tuhan, Puji Tuhan. kebaikan Tuhan, kasih Tuhan, itu yang akan kita alami. Bapak Ibu yang saya kasih dan kami kasih di dalam Kristus, tetap bersama kami dalam This Is Your Time.